Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pecinta matematika di mana saya berada. Pada video kali ini saya akan membuat materi SKB matematika, ya, yaitu berkaitan dengan perkalian bentuk aljabar, ya. Nih, perkalian bentuk aljabar. Biasanya dalam bentuk polinomial, gitu ya. Nah, untuk mencari perkalian bentuk aljabar biasanya soalnya seperti ini. Kita akan mencari koefisien dari suatu variabel, ya. Misalkan x pangkat 5 y pangkat 2, atau variabel dari x pangkat 7 gitu. Dari bentuk suku banyak demikian gitu. Atau kita akan mencari konstanta. Nah, kalau misalkan secara manual itu ribet sekali. Kita akan menggunakan konsep yang ringkas karena dalam ujian SKD nanti kita membutuhkan konsep atau trik untuk mencari cepat soal yang diberikan dalam ujian nanti, gitu ya. Nah, oleh sebab itu dalam bentuk perkalian bentuk aljabar itu menggunakan salah satu triknya menggunakan binomial Newton, gitu ya. Binomial Newton. Nah, untuk bagaimana binomial Newton yang akan kita gunakan, kita terapkan, kita lihat dulu konsep dasarnya seperti apa. Binomial Newton itu konsepnya seperti ini, ya. Misalkan ada x tambah y pangkat n, maka bisa sama saja nilainya dengan c nk, gitu ya. C nk. Kemudian x n kurang k, ya. Di sini n, ya. Sampai dengan n. Y pangkat K, gitu. Nah, konsep ini kita akan gunakan nanti untuk mencari koefisien biasanya dan konstanta dalam perkalian bentuk aljabar. Contohnya seperti ini. Misalkan kita punya bentuk perkalian x tambah y pangkat 5. Nah, kenapa saya katakan ini perkalian bentuk aljabar? Karena di sini bentuknya aljabar. Kemudian perkaliannya lewat mana? Lewat pangkat 5 ini. X tambah Y pangkat 5 ini artinya X tambah Y dikali sebanyak 5 kali, gitu. X tambah Y kali X tambah Y kali X tambah Y kali X tambah Y itu sebanyak 5 kali. Nah, ribet ya kalau kita kalikan satu persatu dalam waktu yang begitu singkat, gitu ya, yang diberikan. Nah, caranya seperti ini. Kita menggunakan binomial Newton, gitu. Nah, di sini kan K-nya mulai dari 0, gitu. Ketika kita buka sigma ini artinya jumlah, penjumlahan dari ini. Nah, di mana K-nya, pangkatnya dimulai dari pangkat 0 sampai dengan N, gitu. Ya. Nah, sekarang X tambah Y pangkatkan 5. Nah, ketika kita buka, kita gunakan konsep binomial Newton, sigma berarti ada berapa suku nantinya? Itu kita lihat dari pangkatnya. Pangkatnya adalah pangkat 5. Berarti dimulai dari pangkat 0, K-nya kan 0. So, ketika kita buka berarti mulai dari pangkat 0 sampai dengan pangkat 5. Baik itu variabel X maupun variabel Y. Berlaku. Berarti dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 ada 6 suku yang ketika kita buka sigmanya. Sehingga kita tuliskan seperti ini. XY tambah XY tambah XY. Saya hapus dulu ini. XY ada berapa suku? Semuanya ada 6 suku. Nah, salah satu variabelnya kita pangkatkan 0 sampai dengan N, gitu kah. X-nya bisa, Y-nya bisa. Ini tidak berpatokan di X saja, ya. Bisa di X, bisa di Y. Ya. Maka kita mulai saja dari 0. Misalkan X-nya 0, ya, agar lebih mudah. X-nya 0 sampai dengan 5. Ini jalan terus. 2, 3, 4, 5, gitu. Ya, harus ada konsep seperti ini. X kali Y pangkatnya adalah pangkat N kurang K dan pangkat K. Misalkan X-nya pangkat 0K, ya. 0 berarti berjalan terus. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Y-nya adalah N kurang K. N-nya adalah 5, K-nya adalah 0. Ini K, ya. Ini K. Berarti 5 kurang 0 adalah 5. 5 kurang 1 adalah 4. 5 kurang 2 adalah 3. 5 kurang 3 adalah 2. 5 kurang 4 adalah 1. Dan 5 kurang 0 adalah 5 kurang 5 adalah 0. Gitu. Maka ini bisa kita temukan bahwa inilah bentuk dari suku banyak, ya.
bentuk dari suku banyak X tambah Y pangkat 5. Nah, mudah kita cari. Kalau misalkan di sini ada 2, nah nanti konsepnya seperti di soal nanti ya. Kalau misalkan konsepnya seperti ini ya. Misalkan sini ada 2. Berarti di sini 2X pangkat 0, 2X pangkat 1 gitu ya. 2X pangkat 2, 2X pangkat 3, 2X pangkat 4, 2X pangkat 5. Nah, kita cari koefisien dari X pangkat 1 dan Y pangkat 4 adalah 2. Koefisien dari X pangkat 2, Y pangkat 3 adalah 4. Kenapa 4? Karena di sini 2X-nya pangkatkan 2. Berarti koefisien dari 2X dipangkatkan 2, 2 pangkat 2 adalah 4. Gitu. Koefisiennya adalah 4. Dan seterusnya. Mudah ya? Kita ke latihan soal saja. Nomor 1. Kita ke nomor 1 ya, ini soal sederhana dulu. Kita akan menentukan di sini diminta suku konstan, berarti konstanta dari bentuk aljabar ini. Ya, kita diberikan bentuk aljabar ini, kita kalikan semuanya, kemudian kita cari konstantanya. Ribet ya kalau kita kali satu-satu. Maka caranya adalah kalau konstanta berarti angka tanpa variabel gitu ya. Tinggal kita lihat saja angka-angka yang terdapat di dalam aljabar ini apa saja, yaitu 3, kemudian negatif 2, negatif 1, positif 1, kemudian positif 2, kemudian positif 3, dan positif 4. Nah, semuanya ini kan dikali. Ya, bentuk aljabarnya dikali. Maka ini juga dikali. 3 kali negatif 2, negatif 6, kali negatif 1, positif 6. Ini positif 6, 12. 12 kali 3, 36. 36 kali 4, 144 ya. 36 kali 4. Oke, 144. Benar tidak? Ya, benar. Oke, jadi hasil konstanta dari bentuk aljabar ini adalah 144. Oke, soal nomor 2. Soal nomor 2, kita akan mencari koefisien dari X pangkat jumlah ya. Kita akan menjumlahkan koefisien dari X pangkat 2 dan X pangkat 3 pada X tambah 2 per X pangkatkan 7 adalah sekian. Jumlah, berarti kita cari dulu koefisien dari X pangkat 2, kemudian X pangkat 3, dijumlahkan koefisiennya, itulah jawabannya. Tapi bentuk aljabarnya adalah X tambah 2 per X dipangkatkan 7. Nah, kita pakai konsep binomial tadi. Nih, kita jawab dulu. Kita akan pangkatkan, ini kan pangkat tertingginya 7, berarti N-nya 7 gitu. K-nya dari 0 sampai dengan 7 gitu. N-nya 7, K-nya dari 0 sampai 7. Berarti kalau misalkan X-nya, ini kan ada 2 variabel, 2 suku X dan suku 2 per X. Berarti kita akan pangkatkan 0, anggap ini saya tulis pangkat. Kalau X-nya pangkat 0, berarti di sini pangkat 2 per X-nya adalah pangkat tertinggi 7. Konsep binomial tadi ya. Ini. Kalau yang satunya pangkat terendah K-nya sama dengan 0, berarti yang di sini adalah pangkat maksimumnya 5 ya. Jadi 0, 5 gitu. Kalau yang ini berarti kalau X-nya kita pangkatkan 0, berarti 2 per X-nya kita pangkatkan 7, karena maksimumnya adalah pangkat 7. Nah, coba kita pangkatkan. X pangkat 0, kemudian 2 per X pangkatkan 7. 2 per X ini kan bisa kita ubah menjadi 2X pangkat negatif 1 ya. Gitu ya. 2X pangkat negatif 1. Berarti 2X pangkat negatif 1 dipangkatkan 7, hasilnya adalah pangkat X-nya adalah pangkat negatif 7. Gitu ya. Jadi, ketika kita jumlahkan pangkatnya, di sini kan pangkat 0, di sini pangkat negatif 7, berarti 0 tambah negatif 7, pangkat keseluruhannya adalah negatif 7. Nah, ini tidak memenuhi. Yang kita cari adalah X pangkat 2 ataupun X pangkat 3. Ya, yang kita cari adalah X pangkat 2, dan pangkat 3. Sedangkan ini ketika suku X-nya
pangkat 0 dan suku 2 per X-nya pangkat 7 menghasilkan pangkat seluruhnya adalah negatif 7. Nah, ini tidak memenuhi. Kita cari lagi sampai dapat pangkat 2 dan pangkat 3. Pangkat 1 dan pangkat 6 ya. Ini kan naik 0, 1, ini turun 7, 6. Jadi X-nya pangkat 1, ingat ya, simpan pangkat 1, kemudian 2 per X-nya pangkat 6. 2 per X itu dipangkatkan 6, jadinya X-nya pangkat negatif 6. Gitu. Jadinya 1 ditambah negatif 6, hasilnya negatif 5. Belum memenuhi. Gitu ya. Saya uraikan ya, agak bingung juga ya. Jadi ini kita buka, X-nya pangkat 1. Ya. X-nya pangkat 1. Kemudian dikali dengan 2X pangkat negatif 1. Ini kan sama. Dipangkatkan 6. Maka ini pangkat 1, ini pangkat negatif 1 kali 6, negatif 6 dijumlahkan pangkat seluruhnya adalah negatif 5. Belum memenuhi. Yang kita cari adalah X pangkat 2 dan X pangkat 3. Kita cari lagi pangkat 2 dengan pangkat 5. Nah, kita kali. X-nya pangkat 2, kita simpan 2 ya. Kemudian 2 per X-nya pangkat 5, berarti jadinya X-nya pangkat negatif 5. Ya. Jadi 2 tambah negatif 5 hasilnya negatif 3. Belum memenuhi. Kita lanjut lagi. Pangkat 3 dengan pangkat 4. Oke. X-nya pangkat 3. Simpan. Ditambah dengan X-nya yang di sini pangkat kali 4 ya. 2 per X pangkat 4. Hasilnya adalah negatif 4. 3 kali negatif 4. Negatif 1. Belum memenuhi. Ya. Kemudian kita cari lagi. 3 habis 3, 4. Di sini 3. X-nya pangkat 4, simpan. 2 per X pangkat 3, berarti pangkat X-nya adalah negatif 3. 4 ditambah negatif 3 adalah positif 1. Belum memenuhi, yang kita cari 2 dengan 3. Belum. Kemudian setelah 4, 5 ya. Sebelum 3, 2. Kita cari lagi. X-nya pangkat 5, simpan. 2 per X-nya pangkat 2. Berarti jadi X-nya pangkat negatif 2. 5 tambah negatif 2 hasilnya 3. Nah loh, 2-nya kemana? Berarti pangkat 2-nya tidak ada di dalam bentuk aljabar ini. Ya, tidak akan menemukan pangkat 2. Pasti itu tidak akan menemukan pangkat 2. Karena negatif 7, negatif 5, negatif 3, negatif 1, 3. Setelah 3 pasti angka yang lebih besar. Berarti X pangkat 2 koefisiennya adalah 0. Kalau tidak ada ya. Kalau tidak ada berarti koefisiennya 0. Gitu. X pangkat 3 dia memiliki koefisien, yaitu ketika suku X-nya berpangkat 5 dan suku 2 per X-nya berpangkat 2. Ya. Maka X-nya pangkat 5, kemudian suku yang berikutnya adalah 2 per X pangkat 2. Nah, untuk mencari bilangan koefisien ada rumusnya tadi, yaitu CNK, kombinasi N dari K. Ya. CNK. N-nya yang mana? N-nya yang mana? N-nya banyaknya ya. 5. Gitu. N-nya itu adalah N-nya itu adalah angka terbanyak gitu. N yang tadi berapa? Pangkat tertingginya, pangkat maksimumnya adalah 7. Berarti di sini 7. Kita hapus. Kemudian K-nya apa? K di dalam suku itu. Ini kan suku yang kita ambil yang berpangkat seluruhnya 3, berarti sukunya adalah X pangkat 5. Kemudian 2 per X pangkat 2. Nah, yang menjadi K-nya di sini adalah, ini kan berjalan, yang berjalan dari 0 gitu. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti K-nya adalah 5. Bukan yang ini ya. K-nya dari sini, karena K-nya dari konsep binomial. K-nya dari 0 gitu. Berarti K di sini adalah 5. Nah, kita cari kombinasi 7 dari 5. 7 faktorial. Kemudian 7 kurang 5, 2 faktorial, 5 faktorial, konsep kombinasi ya. Kemudian ini X pangkat 5, kemudian ini 2 pangkat 2, 4 ya. Nah, kita tidak usah lihat, kita kan mencari koefisien,
ya. Kita mencari koefisien, berarti tidak usah lihat dari variabelnya. Kita ambil saja 4 ya, 2 pangkat 2 4. Kita tidak usah melihat x-nya ya, karena kita ambil koefisien 2 pangkat 2 4. Berarti ini dikali 4, itulah koefisien dari x pangkat 3. 7 faktorial, 7 kali 6 kali 5 faktorial, kemudian 2 faktorial, 5 faktorial, ini mati. Sisa 2 faktorial ini kan bisa habis. 6 bagi 2, 3. 7 kali 3, 21. 21 kali 4 adalah 84. Benar ya? Ya, 84. Berarti koefisien dari x pangkat 3 adalah 84. Sedangkan koefisien dari x pangkat 2 adalah 0. Koefisien dari x pangkat 3 adalah 84. Kita jumlahkan hasilnya 84. Benar. 84 jawabannya C. Kita ke soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 kita mencari koefisien dari x pangkat 3 pada bentuk aljabar demikian. Ini 4x pangkat 3 tambah 1/2x dipangkatkan 5. Oke, sama dengan konsep tadi. Ya. Konsep tadi kan kita mulai dari pangkat 0, pangkat tertingginya 5. Gitu. Kita uraikan ya. Berarti 4x pangkat 3 dipangkatkan 0, sehingga x-nya adalah pangkat berapa? 3 kali 0 ya. Jadi 4x pangkat 3 dipangkatkan 0, hasilnya adalah 0. X-nya pangkat 0. Yang di sini X-nya berapa? Ini kan 1/2x, atau naikkan jadi 2x pangkat negatif 1. Dikali negatif 1 kali 5, jadi negatif 5. 0 tambah negatif 5, totalnya adalah negatif 5. Sedangkan yang kita cari adalah X pangkat 3. Gitu. Kemudian, kita berarti belum ya, sini naik, sini turun. Jadi 3 kali 1, 3. Sedangkan ini negatif 1, ini kita ubah jadi 2x pangkat negatif 1. Jadi, negatif 1 kali 4, negatif 4. 3 tambah negatif 4, hasilnya negatif 1. Berarti belum memenuhi. Naik lagi, 2 dengan 3. 3 kali 2, 6. Ya, 3 kali 2, 6. Simpan. Negatif 1 kali 3, negatif 3. 6 tambah negatif 3, hasilnya adalah 3. Memenuhi. Berarti dapat pada suku yang berpangkat 2 dan berpangkat 3. Sehingga kita bisa tuliskan 4x pangkat 3. Kita cari koefisiennya ya. Dipangkatkan 2. Kemudian kali 1/2x dipangkatkan 3. Gitu. Kemudian C-nya kombinasi dari NK. N-nya berapa? 5 ya. 5. K-nya sini. 0, 1, 2. Yang ini yang kita ambil ya. 2. Nah, ini kita cari. Kita ambil saja angka-angkanya. Tidak usah lihat variabelnya. Ini 5 faktorial. 5 kurang 2, 3 faktorial. 2 faktorial. Ini 4 pangkat 2. 16. 1/2 pangkat 3. 1/8 gitu. Nah, 5 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial, ini habis. Ini sisa 2. Ini 16 bagi 8, 2. 5 kali 2, 10. Kali 2, 20. 5 kali 2, 10. Kali 2, 20. Maka hasilnya adalah 20. Oke, sekian video dari saya. Insya Allah 3 nomor ini bermanfaat untuk kita semua. Dan perbanyak latihan. Apalagi mencari konstanta ya. Mencari konstanta gampang. Ya, lihat saja. Kita gunakan konsep seperti ini. Kemudian akan menghasilkan pangkat tertingginya 5. Gitu. Kalau misalkan di sini kan 5. Berarti kita akan mencari sebanyak berapa. Di sini akan mendapatkan jumlah pangkatnya adalah pangkat 5. Maka itulah konstanta. Ya. Itulah konstanta. Sama halnya dengan ini. Oke, semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.